Jalan yang lurus menurut Al-Quran. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada hambanya untuk memohon agar selalu dibimbingnya menuju jalan yang benar dan lurus, kemudian Allah menerangkan di dalam surah Al-Fatihah ayat ke-7 tentang apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu. Sebelum Al-Quran diturunkan, Allah telah menurunkan kitab-kitab sucinya yang lain, dan sebelum Nabi Muhammad diutus, Allah telah mengutus rasul-rasul, karena sebelum umat yang sekarang ini, telah banyak umat terdahulu. Di antara umat-umat yang terdahulu itu, terdapat nabi-nabi, siddiqin, yang membenarkan rasul-rasul dengan jujur dan patuh, syuhadat yang telah mengorbankan jiwa dan harta, untuk kemuliaan agama Allah, dan orang-orang soleh, yang telah membuat kebajikan dan menjauhi larangan Allah. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan kita diajari untuk memohon kepadanya agar diberinya taufik dan bimbingan, sebagaimana Allah telah memberi taufik dan membimbing mereka. Hal ini digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 69 sampai ayat 70 yang berbunyi, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. Artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui. Surah An-Nisa ayat 69-70. Maksudnya adalah bahwa sebagaimana mereka telah berbahagia dalam aqaid, dalam menjalankan hukum-hukum dan peraturan-peraturan agama, serta telah mempunyai akhlak dan budi pekerti yang mulia, maka demikian pula kita hendaknya. Dengan perkataan lain, Allah menyuruh agar kita mengambil contoh dan teladan kepada mereka yang terdahulu. Timbul pertanyaan, mengapa Allah menyuruh kita mengikuti jalan mereka yang terdahulu itu? Padahal, dalam agama kita, ada pelajaran-pelajaran, hukum, dan petunjuk-petunjuk yang tak ada pada kaum nabi dan rasul terdahulu. Jawabnya, sebetulnya, agama Allah itu adalah satu, kendatipun ada perbedaannya. Tetapi, perbedaan itu pada bagian-bagiannya atau furu'iyah, sedangkan pada pokok-pokok tauhid, semuanya serupa. Sebagaimana telah disebutkan di dalam keterangan video kami sebelumnya, yang berjudul, Kenali Tingkat Hidayah, agar tidak salah kaprah, silahkan cek di playlist di channel kami. Sebagaimana halnya dalam umat-umat yang terdahulu itu, terdapat orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Juga, terdapat di antara mereka, orang yang dimurkai Allah, dan orang yang sesat. Makna ayat, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, pada surah Al-Fatihah ayat 7, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan anugerah nikmat kepada mereka, yang telah disebutkan sifat dan ciri khasnya. Mereka adalah ahli hidayah, istiqomah, dan taat kepada Allah serta Rasul-Nya, dengan cara mengerjakan semua yang diperintahkannya, dan menjauhi semua yang dilarangnya. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Mereka adalah orang-orang yang telah rusak imannya. Mereka mengetahui perkara yang hak, tetapi menyimpang darinya. Bukan pula jalan orang yang sesat, yaitu
Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama, namun akhirnya mereka bergelimang dalam kesesatan tanpa mendapatkan hidayah kepada jalan yang hak atau jalan yang benar. Orang yang dimurkai Allah itu adalah mereka yang tak mau menerima seruan Allah yang disampaikan oleh Rasul-Rasul karena berlainan dengan kebiasaan mereka atau karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, meskipun telah jelas bahwa yang dibawa oleh Rasul-Rasul itu adalah benar. Termasuk juga ke dalam golongan ini adalah mereka yang mulanya telah menerima apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasul, tetapi kemudian karena suatu sebab mereka membelok dan membelakangi pelajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul itu. Di dalam sejarah, banyak ditemukan orang yang dimurkai Allah. Sejak di dunia, mereka telah diazab Allah sebagai balasan yang setimpal bagi keingkaran dan sifat angkara murka mereka. Umpamanya kaum Ad dan Samud yang telah dibinasakan oleh Allah, sampai sekarang masih ada bekas-bekas peninggalan mereka di Jazirah Semenanjung Arab. Begitu juga Firaun dan kaumnya yang telah dibinasakan Allah di Laut Merah. Mumi Firaun sampai sekarang masih tersimpan di museum di Mesir. Adapun yang dimaksud dengan orang-orang yang sesat ialah mereka yang tidak betul kepercayaannya atau tidak betul perbuatan dan amal ibadahnya serta rusak budi pekertinya. Bila akidah seseorang sudah tidak betul atau pekerjaan dan amal ibadahnya salah dan akhlaknya telah rusak, maka akan celakalah dia. Dan kalau suatu bangsa berada pada situasi seperti itu, akan jatuhlah bangsa itu. Maka dengan ayat ini Allah mengajari hambanya untuk memohon kepadanya agar terjauh dari kemurkaannya dan terhindar dari kesesatan. Di dalamnya juga tersimpul perintah Allah agar manusia mengambil pelajaran dari sejarah bangsa-bangsa yang terdahulu. Alangkah banyaknya dalam sejarah kejadian-kejadian yang dapat dijadikan iktibar dan pelajaran. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang berkenaan dengan kisah umat dan bangsa-bangsa yang dahulu. Memang tak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya kepada jiwa manusia daripada contoh-contoh orang dan perbandingan-perbandingan yang terdapat dalam kisah-kisah dan sejarah yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Oleh sebab itulah sudah sepatutnya kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari kaum-kaum terdahulu. Akhirnya semoga kita termasuk dari golongan yang senantiasa menjaga keyakinan, amal perbuatan, serta budi pekerti kita di jalan yang lurus. Amin.